bagaimana cara Kang Yusuf agar para FIU yang ada di, katakanlah, di wilayah Asia Tenggara ini mau untuk belajar di sini? Nah, itu ada pendekatan khusus nggak? Atau ada sudah dari pihak-pihak internasional, khususnya FIU yang ada di sekitar kita, belajar di kita? Oke, baik Bang Nasir. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Dari awal berdiri kurang lebih 1 tahun berjalan, Bang. Iya. Jadi PPATK ini, dalam hal ini Pusdiklat Abu PPT, sudah mendapatkan kunjungan dari beberapa negara, baik Asia maupun Eropa. Sebagai contoh, FIU dari Rusia itu berkunjung ke sini, Bang. Oke. Rospin Monitoring itu learning center pertama di dunia yang memang mereka menyelenggarakan pendidikan berbasis TPPU. Nah, mereka studi banding ke sini, sangat tertarik dengan fasilitas yang dimiliki oleh kita. Malah mereka yang studi banding. Mereka studi banding ke kita, terbalik memang. Aduh, lucu memang. Tapi ya ini faktanya, jadi kebetulan ada satu momen di mana FIU dari Rusia itu mengikuti satu pertemuan di Jakarta. Dan kebetulan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan bahwa Indonesia memiliki learning center berstandar internasional. Mereka sangat tertarik, kemudian karena ada waktu, mereka, boleh dong kami datang. Oh boleh, dengan senang hati. Nah, datanglah mereka ke Pusdiklat ini. Ternyata mereka bilang, wow, amazing, luar biasa. Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya, M. Natsir Konga, dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu, agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan, hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya sudah hadir Bapak Yusuf Dharma Putra. Beliau kandidat doktor dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, salah satu jasa terbaik yang ditugaskan di PPATK, yang kini bertugas sebagai Kepala Bidang, ya Pak Yusuf ya? Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pak Yusuf ini muda, bergairah, dan juga pionir ya untuk di dalam proses, baik dalam proses penyelenggaraan Pusdiklat ini dari awal. Pak Yusuf, ini Pusdiklat yang sangat strategis dan punya nilai tambah, di mana FIU jarang memiliki Pusdiklat seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Sejauh mana Pak Yusuf ya penyelenggaraan ini dilakukan? Karena saya lihat memang antusias masyarakat umum juga sangat tinggi untuk bisa mendapatkan pengetahuan di Pusdiklat ini. Pak Yusuf bisa kasih cara kepada Sobat PPATK bagaimana bisa mengikuti diklat di sini? Apakah boleh masyarakat umum ikut atau hanya untuk para pihak pelapor ataupun penegak hukum? Oke, makasih Bang Nasir. Kalau mungkin saya panggil Bang View ya. Bang View, keren banget nih Bang View. Halo Sobat PPATK. Saya Yusuf Dharma Putra. Terima kasih atas pertanyaannya Bang Nasir. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat. Dan dari pertanyaan Bang View tadi, bagaimana caranya apabila masyarakat ingin mengikuti diklat di Pusdiklat Abu PPT? Memang saat ini Pusdiklat Abu PPT tengah fokus untuk mendidik dan juga menyelenggarakan pelatihan, khususnya di bidang TPPU, TPPT, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pendanaan terorisme,
fokus ke stakeholder kami. Yang pertama itu penyedia jasa keuangan, ada juga stakeholder dari PBJ, penyedia barang dan jasa, dan juga ada juga stakeholder dari para pelapor dalam kategori profesi, seperti akuntan, akuntan publik, ada juga advokat, notaris. Itu yang saat ini menjadi fokus kami dalam menyelenggarakan diklat, Bang Nasir. Memang ada beberapa kriteria ataupun persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh para peserta. Kalau untuk segmentasi PJK atau penyelenggara jasa keuangan, biasanya kami mengundang peserta itu dari kalangan compliant, kepatuhan. Kepatuhan terlebih dahulu, karena mereka yang berkewajiban untuk merekapitulasi, melakukan pelaporan ke PPATK, sehingga otomatis mereka harus lebih dulu paham mengenai apa dan bagaimana tata cara pelaporan ke PPATK. Selanjutnya juga memang hal ini disesuaikan dengan segmentasi dari program diklat yang kami selenggarakan. Ya, baik, beberapa kriteria yang memang kami tentukan bagi para peserta diklat yang memang berminat untuk mengikuti diklat di Pusdiklat Abu PPT, tergantung dari segmentasi kelas yang kami selenggarakan. Di antaranya kalau misalnya kelasnya kelas pelaporan atau prodinya pelaporan, memang segmentasi kami diprioritaskan kepada petugas yang incas di pelaporan, baik itu di level perbankan maupun level yang lainnya, bisa asuransi ataupun Bapepti dan lain sebagainya. Tapi kalau di kalangan penyidik, karena kami juga kebetulan menyelenggarakan diklat untuk kalangan aparat penegak hukum, biasanya kami menentukan kriteria penyidik itu harus pernah berpengalaman menyelidiki atau menyidik kasus TPPU terlebih dahulu, agar supaya nanti nyambung pada saat proses pembelajaran, Bang. Karena apa? Kita tidak hanya mengundang dari penyidik dari kepolisian saja, tapi juga ada penyidik dari PPNS lain seperti Dirjen Pajak, Bea Cukai, ada juga dari Kejaksaan, dan bahkan hakimnya pun kita undang ke sini. Sehingga nanti harapan kami dengan pola pendidikan seperti ini bisa terjadi sinergitas, kolaborasi, dan kerjasama yang baik di lapangan dalam upaya menangani tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana terorisme di lapangan gitu, Bang. Nah, oleh karena itu setiap peserta diklat seyogianya memang memenuhi beberapa kriteria yang sudah kami tentukan. Dan untuk sementara waktu dari masyarakat umum masuknya di luar dari ketentuan kepesertaan yang memang sudah kita tentukan, itu sementara waktu belum bisa mengikuti, Bang. Nah, jadi sobat PPATK yang berminat belum ada kesempatan gitu ya? Ya, sahabat. Karena dikhususkan ya? Ya, sahabat view, sahabat PPATK juga yang berminat di luar dari PJK, PBJ, penyidik, memang mohon maaf belum bisa kita libatkan dulu di sini. Tapi kalau mau berkunjung ke Pusdiklat Abu PPT seperti apa, kita dengan senang hati, Bang, membuka itu. Oke. Dengan senang hati. Jadi mungkin sobat PPATK bisa belajar dari e-learning aja yang dibuat oleh PPATK. Betul. Dengan mengunjungi www.ppatk.go.id. Iya, betul. Nah, Kang Yusuf, nih Pak Yusuf ini selalu dipanggil dengan Kang Yusuf ya, karena beliau akrab dengan para peserta pelatihan. Ini bagaimana Kang Yusuf menghadapi persaingan dari puslikat yang ada? Karena setahu saya BI Institute misalnya ya, Mandiri Institute, kemudian BRI Institute, Danamon Institute dan lain-lain juga menawarkan materi anti pencucian uang ini. Nilai tambah apa nih Kang Yusuf berikan sehingga memang orang belajar di sini ada sesuatu lebih yang dia dapatkan? Ya, baik Bang Nasir, terima kasih. Tentu saja kita memiliki banyak kelebihan ya. Pusdiklat Abu PPT ini, yang pertama dari segi tempat. Tempatnya menurut saya ini sangat representatif sekali,
Bahkan beberapa tim penilai dari asesor bisa mensejajarkan fasilitas yang kita miliki ini hotel berbintang 4. Karena fasilitas yang dimiliki oleh Pusdiklat Abu PPT diantaranya ada kolam renang yang di belakang kita, Bang Nasir. Juga ada fasilitas penginapan, ada air panas dingin. Kita memiliki 56 kamar dan ada 10 kamar VIP, ada selebihnya kamar yang deluxe. Ada juga fasilitas gym untuk kesehatan. Lengkap itu ya? Ya, di belakang ada kita fasilitas gimnasium. Ada juga fasilitas lapangan tenis yang suka olahraga lapangan tenis. Kita juga memiliki jogging track. Dan juga ada tenis meja, biliar. Kita lengkap di sini. Nah, dari fasilitas-fasilitas yang kita miliki itu cukup representatif untuk memanjakan peserta diklat di sini. Selain itu, hal utama yang Pusdiklat Abu PPT miliki adalah human resources yang memang tidak dimiliki oleh lembaga learning center yang lain. Misalnya apa itu? Sebagai contoh, kita memiliki pakarnya langsung, ahli TPPU di PPATK. Yang bergelut setiap hari di situ. Bergelut setiap hari dan memang mereka learning by doing dan learning by case. Setiap kasus yang mereka alami di lapangan dan itu sudah menjadi satu keputusan langsung di forum pengadilan, itu langsung diberikan ke para peserta, sehingga tidak ada teori-teori yang ngawang-ngawang di sini. Semuanya diberikan karena atas dasar pengalaman, murni pengalaman. Dan itu juga ditambah expert pengajar dari luar negeri ya Pak? Iya, tentu saja Bang Nasir. Jadi kita pun sering berkolaborasi dengan expert dari luar negeri seperti dari Australia ataupun dari Singapura, UNODC mungkin. UNODC, betul. Kita juga sering mengadakan itu. Dan ya sebagai benchmark juga kami sendiri melakukan beberapa studi banding ke beberapa FIU di luar seperti FATF Train di Korea. Ada juga kami lakukan juga studi banding ke JCLEC di Semarang dan beberapa institusi yang dimiliki oleh pemerintah supaya kami dapat satu natur atau satu warna tersendiri ke depannya itu. Jadi culture mana yang tepat yang harus kita terapkan di Pusdiklat Abu PPT ini, sehingga dari berbagai macam fasilitas yang dimiliki, human resources yang kita miliki itu menjadi satu add value tersendiri, nilai jual tersendiri yang menurut saya sangat layak, sangat pantas untuk dibanggakan, Bang Nasir. Oke, Kang Yusuf, dari sisi materi nih, kira-kira apa yang membuat orang tertarik untuk belajar di sini? Misalnya ya, modus tipologi yang kaya itu, atau apa yang bisa Kang Yusuf jelaskan kepada Sobat PPATK? Oke, terima kasih Bang Nasir. Banyak yang dipelajari di Pusdiklat Abu PPT ini, Bang Nasir. Salah satunya adalah kasus-kasus yang memang sangat real time, yang up to date, untuk dibagikan ilmunya, pengalamannya kepada para peserta. Dan kasus itu tiap hari kan terus berkembang ya? Betul, Kang? Betul. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman kelihatannya nih Bang Nasir. Karena memang teknologi juga kan? Betul. Pada saat dulu kita bergelut dengan eranya 4.0, ini sebentar lagi nih udah mulai ditinggalkan nih, kasus era 4.0 ini mau menghadapi 5.0 Bang Nasir. Jadi lebih kepada artificial intelligence. Nah, kasus-kasus itu yang memang saat ini dialami betul oleh teman-teman PPATK sendiri, dan itu menjadi satu studi kasus bahan pembelajaran yang sangat menarik. Bahkan dalam waktu dekat kita insya Allah akan mengadakan pembelajaran yang melibatkan beberapa penyidik dari Bareskrim Polri. Mereka sudah menyiapkan kurang lebih ada 127 peserta, terdiri dari pesertanya penyidik-penyidik di Polda-Polda dan juga di Bareskrim Polri. Akan kita selenggarakan khusus untuk mereka, dan memang akan membahas mengenai tipologi-tipologi terbaru, terkini, menyangkut dengan TPPU dan TPPT yang saat ini tengah in, Bang.
Dan kasus-kasus itu banyak terjadi. Banyak terjadi, Bang. Karena kan Oke. kalau kita bicara mengenai modus tipologi atau TPPU itu sangat beragam ya, Bang. Iya. Kalau dulu mungkin sifatnya hanya sebatas loncat sana, loncat sini, ya kan? Placement, layering, integration yang sangat standar sekali. Iya. Sekarang luar biasa memang. Dari mulai memanfaatkan teknologi, Iya. ada juga yang memanfaatkan uang digital, Bitcoin misalnya gitu. Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya. Oke. Udah gitu juga banyak juga yang memang di luar kebiasaan pelaku tersebut. Bahkan kalau dari segi tipologi yang singkat nih yang melibatkan korporasi, itu ada yang namanya trade based money laundering, ada yang namanya mingling, ada juga atau business investment, ada juga yang memang ya dari dulu sudah banyak mempergunakan offshore company ya. Iya. Perusahaan cangkang di luar negeri banyak banget itu seperti Iya. itu. Dan ada juga beberapa yang memang mereka invest di capital market Iya. atau bursa saham. Iya. Seperti itu, Bang. Itu semua akan kita bedah nih di Pusdiklat Abu PPT. Ya tentunya dengan expert-expertnya kita hadirkan juga. Iya, Gitu, Bang. iya, Jadi peserta itu diberikan kepuasan oleh Iya. kami dengan hadir di sini. Selain juga pelayanan yang kami miliki berkelas bintang 4, kepuasan juga dari segi pengajarnya karena langsung expertnya kita berikan. Tapi ini kan musim Covid nih, Kang. Oke. Tadi mengundang sampai ratusan orang tuh kan bahaya kalau iya. sampai mereka Betul. Ini bertemu. hal yang menarik, Bang Nasir. Memang kalau saya boleh menyampaikan satu statement, pandemi tidak boleh menghentikan kreativitas. Iya, iya, iya. Jadi kita berkreasi di tengah pandemi, Bang. Nah, Iya. caranya bagaimana? Iya. Kami berupaya untuk men-switch pola penyelenggaraan diklat yang semula sifatnya klasikal Iya. menjadi distance learning. Oke. Jadi pola pembelajaran jarak jauh yang memang dimediasi melalui sarana prasarana teknologi digital Iya. ataupun virtual sifatnya, itu kita kemas menjadi suatu pola pembelajaran yang sangat menarik, interaktif gitu. Oke. Jadi tadi Bang Nasir katakan bagaimana nih dengan kondisi pandemi saat ini? Iya. Ya alhamdulillah tidak mengalami kendala. Kita tetap jalan, kita tetap di show must go on. Iya. Operasi penyelenggaraan diklat kita tetap jalan tanpa harus euh pakai euh dengan pandemi tersebut karena memang kita meminimalisir juga pertemuan secara langsung, Iya, iya. secara klasikal. Selain juga anjuran dari pemerintah, juga kita mensupport pembatasan PSBB yang diterapkan oleh beberapa wilayah tertentu, termasuk juga di wilayah Depok karena Depok kan merupakan sarana penyebaran cukup tinggi juga, sehingga kami mencoba meminimalis hal tersebut melalui pola penyelenggaraan diklat yang jarak jauh, kalau kita sebut distance learning. Sehingga Oke. Jadi distance learning itu memang banyak sudah dimanfaatkan kan? ya betul. Cuman sejauh mana efektivitasnya? Karena dari keterbiasaan lama gitu loh, yang secara langsung tatap muka belajar seperti itu, kemudian distance learning tadi, ini Perlu adaptasi. perubahan ini adaptasi ini, Drastis ya. iya, yang Kang Yusuf rasakan tuh bagaimana Iya. perubahan itu? Ya. Awalnya memang agak sedikit kaku ya, karena kami sendiri Para peserta gitu ya. betul. Oke. Terutama para Iya. pesertanya karena mereka tidak terbiasa dengan metode pembelajaran seperti ini. Iya. Ada yang gaptek juga gitu segala Iya, macam. iya. Kita berusaha untuk sabar menerapkan hal itu. Iya. Karena memang ya ternyata peserta kami itu terdiri dari range berbagai macam usia. Oke. Ada yang usianya milenial, Iya. ada yang usianya yang memang kolonial. Nah, untuk yang milenial mungkin ini bukan masalah gitu. Iya, apalagi Tapi berbagai daerah ya. Tapi begitu bicara yang kolonial, mohon maaf, mereka mungkin karena beda generasi, yang biasa juga mereka terima beres, tahu selesai, agak sedikit kikuk. Iya, Tapi iya. lama-lama karena kami juga ada tim penyelenggara diklat, ada tim IT-nya juga, jadi kita senantiasa meng-guide, melit mereka agar supaya harmonisasi dan juga sinergitas penyelenggaraan diklat dengan metode distance learning ini bisa terselenggara dengan baik, lancar tanpa ada kendala apapun. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini diklat yang kita laksanakan secara distance learning berjalan dengan lancar dan animonya luar biasa sekali, Bang. Oke, Kang.
Pembangunan Pusdiklat Apu PPT ini kan dari awal sudah dirancang untuk berskala internasional ya. Apalagi di Asia Tenggara baru Pusdiklat ini yang ada. Bagaimana cara Kang Yusuf agar para FIU yang ada di katakanlah di wilayah Asia Tenggara ini mau untuk belajar di sini? Nah, itu ada pendekatan khusus nggak? Atau ada sudah dari pihak-pihak internasional khususnya FIU yang ada di sekitar kita belajar di kita? Oke, baik Bang Nasir. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Dari awal berdiri kurang lebih 1 tahun berjalan, Bang. Iya. Jadi PPATK ini dalam hal ini Pusdiklat Apu PPT sudah mendapatkan kunjungan dari beberapa negara, baik Asia maupun Eropa. Sebagai contoh, FIU dari Rusia itu berkunjung ke sini, Bang. Oke. Rospin Monitoring itu learning center pertama di dunia yang memang mereka menyelenggarakan pendidikan berbasis TPPU. Nah, mereka studi banding ke sini. Sangat tertarik dengan fasilitas yang dimiliki oleh kita. Malah mereka yang studi banding. Mereka studi banding ke kita, terbalik memang. Aduh, lucu memang. Tapi ya ini faktanya. Jadi kebetulan ada satu momen di mana FIU dari Rusia itu mengikuti satu pertemuan di Jakarta. Dan kebetulan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan bahwa Indonesia memiliki learning center berstandar internasional. Mereka sangat tertarik. Kemudian karena ada waktu, mereka boleh dong kami datang. Oh boleh, dengan senang hati. Nah, datanglah mereka ke Pusdiklat ini. Ternyata mereka bilang, wow, amazing, luar biasa. Menurut mereka apa nilai tambah Pusdiklat kita? Mereka begitu kita lihat kamarnya, wah kalau gitu saya pindah aja nih ke sini nih katanya. Ini kamarnya luar biasa. Nyaman ya? Iya, ini buat peserta nih, serius katanya. Iya, ini buat peserta. Keren banget ini katanya. Terus begitu lihat kolam, wah ini bukan buat learning center, ini buat hotel ini, buat kami leha-leha di sini. Mereka juga tertarik dengan fasilitas yang kita miliki, Bang. Seperti lapangan tenis, karena di sana tuh termasuk olahraga yang eksklusif. Lapangan tenis. Sesuatu yang mahal ya? Sesuatu yang mahal, sehingga mereka begitu, kalau bisa diizinkan kami mau dong pindah ke sini katanya. Ya tentu dengan jokes juga dia menyampaikan itu. Saya pribadi merasa bangga ya bahwa ini Indonesia sangat begitu dihargai di kancah internasional. Di sisi lain juga selain dari Rospin Monitoring, kita juga sudah mendapat kunjungan dari 5 negara, Bang. 5 negara itu diantaranya Afghanistan, terus ada juga Mesir, ada juga waktu itu dari Laos, 2-nya lagi saya lupa, Bang. Karena kita kolaborasi dengan teman-teman KPK. Waktu itu ada pertemuan KPK dan KPK mengadakan studi banding terkait dengan learning center TPPU ke Pusdiklat Apu PPT. Dan luar biasanya lagi karena yang hadir itu adalah mayoritas kepalanya langsung, leadnya langsung. Mereka langsung berniat untuk mengajak kerjasama. Ayo kita join training yuk. Kalau perlu boleh dari IV, dari Pusdiklat Apu PPT berkunjung ke kami terlebih dahulu supaya percaya kami juga punya fasilitas. Memang tidak semewah di sini, tapi bisalah kita bertukar, baik bertukar expertise maupun juga bertukar terkait dengan join training yang tadi. Nah, jadi sebetulnya rencana kami ini di sini di tahun 2020 ini akan menyelenggarakan diklat berstandar internasional dengan mengundang beberapa FIU luar. Tapi karena tiba-tiba ada pandemi berjalan, sehingga diklat itu kita pending, Bang. Mudah-mudahan sih harapan kami pandemi cepat berlalu sehingga penyelenggaraan diklat berstandar internasional sudah kita bisa running lagi gitu, Bang. Ada yang saya tahu nih Kang Yusuf bahwa memang pengajar-pengajar di sini cukup expert ya. Itu ditandai dari setiap tahun ini kan kita mengikuti lomba kasus ya yang dilakukan oleh Egmont. Dan tahun ini kita mendapat penghargaan dari World Bank terkait dengan kasus yang kita tangani. Dan saya dengar juga orang-orang yang menangani kasus itu juga sebagai pengajar di sini. Dan itu seberapa besar memberikan implikasi positif buat para peserta itu, Kang Yusuf? Iya, betul.
Saya terima kasih untuk diingatkan itu, Bang Nasir. Iya. Selamat juga ya buat teman-teman yang memang terlibat di lomba becak yang kemarin ya, Best Egmont Cash Award. Memang itu dedikasi pencapaian yang luar biasa nih, dan tidak mudah juga jatuh bangun menangani kasus, berbagai macam ancaman, berbagai macam trik, berbagai macam strategi harus dilaksanakan oleh teman-teman, tapi dengan hasil yang gemilang karena ternyata penghargaan didapat tidak hanya dari kacamata lokal saja, tapi juga internasional mengakui bahwa teman-teman PPATK sudah bekerja dengan sangat baik sekali, dan ini pesertanya kan dari puluhan negara itu ya. Iya, luar biasa Bang. Dari puluhan negara, masing-masing mempresentasikan kasusnya yang terbaik, dan alhamdulillah delegasi dari Indonesia bisa memenangkan kasus itu, kasus yang terbaik gitu loh, di mata internasional loh kita. Dan itu ya jadi proud juga, kebanggaan buat kami di sini. Karena apa? Mayoritas Pusdiklat Abu PPT senantiasa memberdayakan SDM yang ada. Dalam hal ini teman-teman yang memang sudah berprestasi di kancah internasional, kita minta kesediaannya untuk mengajar di Pusdiklat Abu PPT, sehingga bersyukur sebetulnya para peserta yang kita undang kemari untuk mendapatkan tenaga pengajar yang betul-betul tersertifikasi secara internasional, bergaransi lah. Oke, Kang Yusuf, luar biasa Kang Yusuf ya. Kemudian untuk sobat PPATK nih Kang, apa harapan ke depan Kang Yusuf ya di dalam penyelenggaraan Pusdiklat yang ada? Baik, harapan kami sebagai pengelola Pusdiklat Abu PT adalah mudah-mudahan generasi muda Indonesia dapat konsisten membantu PPATK dan juga pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Karena tugas ini bukan milik PPATK sendiri, tugas ini bukan milik pemerintah, tapi milik kita semua. Sehingga Indonesia kedepannya mampu bangkit dari ancaman TPPU maupun TPPT yang selama ini senantiasa menghantui Indonesia. Dan harapan terbesar saya adalah generasi muda menjadi garda terdepan dalam pemberantasan TPPU TPPT ini, Mang Nasir. Mohon maaf nih Kang Yusuf, ada yang terlupa Kang. Tadi disebutkan bahwa banyak sudah penyelenggara BI Institute, bank-bank besar di Indonesia. Nah ini apa enggak diajak untuk berkolaborasi sehingga lebih banyak para pihak yang memahami anti pencucian uang? Karena kita tahu kan pihak pelapor itu ratusan ribu, iya kan? Belum lagi aparat penegak hukum. Betul. Nah ini apa enggak bagus untuk diajak berkolaborasi agar Pusdiklat ini tidak jalan sendiri gitu. Ya, baik, terima kasih Bang Nasir. Mengenai kolaborasi itu pasti absolut kita laksanakan, karena kita nggak mungkin bisa terlepas dari bantuan kementerian atau lembaga yang lain, Mbak Nasir. Dari awal pun kita senantiasa merintis kurikulum maupun pola pembelajaran dengan LPP, dalam hal ini OJK, terus BI juga. Sehingga kolaborasi dari segi... LPP tadi apa tuh? Mungkin sobat PPATK biar tahu. LPP itu lembaga pengawas pengatur, Bang. Jadi seperti contoh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia, itu salah satu LPP, lembaga pengawas pengatur, yang memang senantiasa kita libatkan untuk berkolaborasi menyelenggarakan diklat dalam hal ini. Jadi bahkan semester ini kita tengah mengadakan koordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman dari BI untuk membuat kurikulum khusus pembelajaran, sehingga nanti dari kacamata perbankannya makro maupun mikro bisa tercapture, dan dari kacamata TPPU-nya bisa kita berikan kontribusi yang positif juga, dan menghasilkan satu modul pembelajaran yang bagus dan komprehensif, Bang. Jadi insya Allah kolaborasi itu kita laksanakan, Bang. Jadi tidak semata peserta ansih untuk tindak pidana pencucian uangnya dapat, tapi dari perbankannya juga peserta dapat memahami dapat ilmunya begitu. Betul. Terima kasih Kang Yusuf yang sudah hadir bersama sobat PPATK. Jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?